Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging uripan gel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Masih di sebuah gang kota yang gelap, Miwei dan kedua rekannya berlari menyelamatkan diri. Miwei berteriak bahwa misi itu mustahil dilakukan dan mereka harus segera melarikan diri. Di belakang mereka, gadis kucing yang kuat itu mengawasi dengan seringai. Dengan cakar tajamnya yang siap mengoyak pantat mereka. Dia mengejek sembari bertanya apakah mereka pikir mereka bisa lolos. Dengan kelincahan yang luar biasa, dia melompat ke atas gedung dan dalam sekejap mata dia sudah berdiri di depan mereka. Dia mendarat di gang itu untuk menghalangi jalan mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Gadis kucing itu kemudian fokus pada Genfuser anjing iblis yang gemetar. Dia mendekat dengan mengancam, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengawasinya sejak dia memasuki bar. Karena tidak ada jalan keluar, Miwei segera melemparkan bom asap, sehingga gang itu langsung dipenuhi asap tebal. Setelah itu dia memberitahu rekan-rekannya bahwa asap itu akan menumpulkan indera musuh mereka. Jadi itu memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian ketiganya langsung ngabret seedan-edannya hingga mencapai jalan yang ramai. Di sana mereka kelelahan dan terguncang. Anjing iblis berkomentar tentang bahayanya misi tersebut. Mengatakan bahwa gara-gara informasinya salah, mereka hampir kehilangan nyawa. Senior perempuan itu mendesak Miwei untuk segera menghubungi ayahnya, melaporkan situasi agar detail misi dapat diperbaiki. Miwei yang ketakutan mengeluarkan ponselnya dan setuju untuk segera menghubunginya. Namun saat dia hendak menelepon, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia ingat bahwa Lin Jijin juga menerima misi ini. Dia panik, berpikir jika Jijin bertemu dengan gadis kucing itu, dia pasti akan mati karena tidak mengetahui kekuatan sebenarnya. Miwei menyatakan bahwa mereka harus segera memberitahunya. Dia tidak bisa berdiam diri dan hanya menyaksikan kematian Lin Jijin. Kemudian saat dia memeriksa ponselnya, dia lupa bahwa dia tidak memiliki kontaknya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menghubungi King Han. Kita kembali ke gang kosong tadi. Saat asap ungu memudar, gadis kucing itu kesal karena bebek masakannya telah lepas. Namun saat dia menyesali kesempatan yang hilang itu, dia melihat orang lain yang berjalan ke arahnya. Lin Jijin berdiri dengan tenang di depannya seolah-olah dia sedang menunggu. Melihatnya, gadis kucing itu langsung terpikat, berpikir bahwa pemuda itu benar-benar tampan dan idaman gue banget. Dia mengira jika itu adalah nasib buruknya karena sudah datang kepadanya. Dia memutuskan bahwa pria itu adalah mangsa barunya dan akan meringkusnya dengan cepat. Saat gadis itu mencoba menyerangnya, Lin Jijin tidak gentar sedikit pun. Dia mencatat bahwa tingkat kekuatan gadis itu sangat mengesankan, yaitu tingkat 9 maksimum. Oleh karena itu, Jijin memusatkan energinya dan bergegas untuk menghadapi serangannya. Gadis kucing itu terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa lebih cepat darinya. Sebelum dia bisa bereaksi, Jijin melepaskan pukulan bercahaya yang kuat yang langsung mengenai wajahnya. Kekuatan itu membuatnya terlempar jauh ke belakang hingga menabrak dinding di ujung gang. Dia kemudian bangkit sembari memegangi pipinya yang terluka. Dia kagum dengan kekuatan darinya. Sembari menatapnya dia benar-benar kebingungan. Bagaimana seorang pria muda yang bukan penggabung gen bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Menyadari perbedaan kemampuan mereka ibarat bumi dan langit. Gadis kucing itu berpikir ngeri bahwa bertarung dengannya adalah tindakan bunuh diri. Oleh karena itu dia harus melarikan diri apapun yang terjadi. Saat dia berbalik dengan cepat tanpa berpamitan, Lin Jijin dengan mudah mampu mengimbanginya. Sembari melompat, Jijin mengumumkan bahwa dia sekarang dapat merasakan kekuatan penuhnya. Jijin memberikan tendangan dahsyat tepat ke kepalanya dengan sangat keras, membuatnya terlempar dan menancap ke dinding lain. Saat wanita itu masih menancap, Lin Jijin meningkatkan serangannya, melepaskan rentetan tendangan ganas ke tubuhnya yang terjepit. Jijin memperhatikan bahwa meskipun dia terkena beberapa pukulan darinya, tetapi dia masih hidup meskipun tekanan biologisnya melemah. Jijin memutuskan untuk menghabisinya sebelum dia pulih. Tetapi saat dia mengambil sebuah batu dan hendak menyerangnya, Jijin mendongak dengan terkejut. Gelombang energi merah yang besar meletus dari gadis kucing itu saat tubuhnya berubah. Otot-ototnya membengkak secara mengerikan. Lin Jijin menyadari dengan cemas bahwa dalam momen putus asa,
Dia telah membuka lebih banyak kekuatan dan akan berevolusi menjadi makhluk tingkat lanjut. Gadis kucing yang baru berubah dan marah itu menatapnya dengan tajam. Dia berpikir bahwa dengan mengaktifkan gen kucing bayangan tidak hanya akan menyelamatkan hidupnya dan akan membuatnya lebih kuat, tetapi juga meningkatkan sifat buasnya dan kerentanannya terhadap efek samping genetik. Dipenuhi amarah, wanita itu dengan marah menuntut untuk mengetahui siapa Lin Jijin sebenarnya. Alih-alih melanjutkan pertarungan, Jijin tersenyum dan dengan santai meminta maaf, mengatakan bahwa dia sudah salah orang. Dia kira wanita itu sebagai orang yang dia cari. Dengan begitu, Jijin pun berbalik untuk pergi, meninggalkan wanita itu dalam keadaan terkejut. Wanita itu memperhatikannya saat dia pergi. Saat itu pikirannya dipenuhi rasa takut. Dia menyadari bahwa kekuatan Jijin tidak diketahui dan tindakannya sama sekali tidak terbaca. Dia tidak punya cara lain lagi. Dia juga tahu bahwa tubuhnya berada dalam bahaya karena mengalami reaksi negatif akibat transformasi paksa yang dialaminya. Menyadari bahwa serangan lain dari Jijin mungkin akan membunuhnya, dia memutuskan untuk melarikan diri secepat yang dia bisa. Namun saat dia terbang menjauh, dia mendengar suara tajam dan melihat ke samping dengan bingung. Sesaat kemudian sebuah pipa logam menusuk dahinya hingga tembus ke belakang, menyemburkan darah segar dan menjepitnya ke sebuah dinding dengan sangat keras. Dengan tidak memberinya kesempatan, Lin Jijin meraih pipa lain dan menyerbu ke arahnya. Dia menusuk dadanya tanpa peduli, menarik senjata berdarah itu dan menusuknya berulang kali pada setiap titik vital. Wanita itu terluka parah dan benar-benar terluka di atas dinding. Saat tekanan biologisnya benar-benar menghilang, Lin Jijin dengan santai membuang pipa berdarah itu sembari berpikir bahwa kali ini dia pasti akan mati. Setelah melakukan pembantaian, Lin Jijin mengambil foto mayatnya, berpikir dia perlu mengunggahnya ke aplikasi sekolah untuk membuktikan bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Setelah itu, Jijin menghubungi Departemen Keamanan Publik untuk melaporkan lokasi mayat untuk dibersihkan. Setelah tugas itu selesai, Jijin beralih ke tujuan sebenarnya. Dia mengarahkan lengannya pada mayat itu. Seketika energi merah berputar di sekelilingnya. Sistemnya mengkonfirmasi bahwa dia telah melahap sejumlah besar esensi kehidupan kesatria kucing bayangan, meningkatkan kemajuan buku panduannya menjadi 36%. Dia terkejut dengan banyaknya kemajuan yang telah dia buat dan berspekulasi bahwa reaksi genetik yang dideritanya pasti telah menekan gen binatang buas di tubuhnya. Sementara di tempat lain, Miwei dan teman-temannya berjalan melalui kota. Miwei sedang berbicara di telepon dengan ayahnya, memberitahunya bahwa informasi misi gadis kucing itu salah dan hampir membuat mereka terbunuh. Dia menjelaskan bahwa targetnya bukanlah tingkat 6 biasa, melainkan tingkat 9 maksimum. Hal itu sangat mengejutkan ayahnya. Di kantornya, Majeni meminta laporan rinci dari putrinya. Dia berjanji akan berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas misi itu. Kembali ke jalanan, mahasiswi senior menyarankan mereka untuk segera kembali ke sekolah untuk menghindari pengejaran. Namun tiba-tiba dia meraih lengan Miwei saat dia menunjuk ke ponselnya. Kabar itu menunjukkan bahwa misi tersebut telah diselesaikan oleh Lin Jijin. Miwei sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana seorang mahasiswa baru bisa mengalahkan makhluk tingkat 9 seorang diri. Pertanyaan itu terngiang-ngiang di benak Miwei hingga datangnya akhir pekan. Di akhir pekan itu Lin Jijin dan King Han berjalan di halaman kampus. Sembari berjalan, Lin Jijin memeriksa ponselnya dan melihat pemberitahuan bahwa 300 kredit sekolah telah masuk ke akunnya. Hadiah untuk misi gadis kucing telah diterima. Tetapi Jijin bingung mengapa jumlahnya jauh lebih tinggi. Bukankah awalnya mereka menawarkan 50 kredit? Sambil terus berjalan, Lin Jijin menunjukkan kepada King Han tentang peningkatan hadiah tersebut. Pesan tersebut menyatakan bahwa karena informasinya salah, misi gadis kucing diklasifikasi ulang dari tingkat 6 biasa menjadi tingkat 9. Untuk itu hadiahnya dinaikkan dari 50 menjadi 200 kredit dengan tambahan 100 sebagai kompensasi. King Han mengeluh bahwa sistem misi sekolah tidak bisa dipercaya dan mengatakan kepada Lin Jijin bahwa dia bernasib baik karena sudah memiliki kekuatan yang besar. Jika tidak, dia bisa saja terbunuh dalam misi itu. Lin Jijin setuju bahwa sistem tersebut bermasalah dan mengatakan bahwa dia akan lebih berhati-hati dalam menerima misi. Dia kemudian memberitahu King Han bahwa ketika misi yang sesuai muncul, dia akan membawa King Han bersamanya agar bisa terbiasa dengan pertempuran yang sebenarnya. Dengan gembira, King Han berseru bahwa dia senang akhirnya bisa ikut misi bersamanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Jijin kembali melihat ponselnya,
memutuskan untuk menggunakan kredit barunya untuk memesan 10 jin daging yang dibutuhkan. Dia berpikir bahwa meskipun sebelumnya dia khawatir menarik perhatian dengan pesanan besar itu, sekarang tampaknya bukan masalah. Dia juga mempertimbangkan bahwa daging binatang buas bergizi akan membantu King Han berevolusi menjadi gadis semok dan berair. Jadi dia harus membeli banyak untuknya juga. Sesaat kemudian mereka tiba di apartemen mereka. Dan saat King Han membuka pintu, Lin Jijin bertanya apakah ada daging binatang buas tertentu yang diinginkannya. Dia berlari masuk dengan gembira, mengatakan bahwa dia akan memesannya sendiri. Setelah itu dia duduk di sofa dan mulai melihat-lihat pilihan di ponselnya, sementara Jijin mengenakan celemek untuk menyiapkan makanan. Dia mendengarkan saat King Han menyarankan mereka untuk membeli daging manabis besar. Dia menjelaskan bahwa hanya dengan 1 kredit saja mereka bisa mendapatkan 6 jin. Tentunya itu akan cukup untuk beberapa hari. Lin Jijin setuju dengan pilihan praktisnya, namun dia menyuruhnya untuk tidak memesan, bersikeras bahwa dialah yang akan melakukannya. King Han dengan senang hati mengingatkannya bahwa dia masih memiliki 90 kredit yang diberikan Lin Jijin dari kompetisi mahasiswa baru. Lin Jijin yang sedang memasak spaghetti tersenyum dan setuju, tetapi dia mengatakan bahwa tidak apa-apa karena mereka keluarga, jadi tidak perlu khawatir tentang kredit siapa yang mereka gunakan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi saat mereka menikmati makanan. Lin Jijin bergegas menuju pintu untuk membukanya. Dia kembali dengan sebuah kotak kardus besar di tangannya. Jijin terkejut karena pengiriman daging binatang buas tiba begitu cepat. Dia membuka kotak itu dan menyerahkan sebungkus daging besar kepada King Han, menyuruhnya untuk menyimpannya di lemari es agar tetap segar. Setelah itu, Lin Jijin mengalihkan perhatiannya ke 90 pon daging itu. Dia berpikir bahwa sudah waktunya untuk memulai penyerapan. Dia meletakkan tangannya di atas tumpukan daging. Seketika energi biru yang kuat melonjak dari kotak itu dan berputar di sekitarnya. Notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa dia telah melahap sejumlah besar sumber kehidupan katak dan buku panduannya sudah 100% terpenuhi. Saat itulah Jijin menerima sebuah penglihatan. Dia melihat makhluk besar mirip elang yang terbang di udara. Binatang besar itu mencabik-cabik kelabang besar menjadi potongan daging raksasa. Kemudian dia menyaksikan kekuatan luar biasa makhluk itu saat bagian tubuhnya yang terputus beregenerasi dengan kecepatan luar biasa. Makhluk itu menjadi utuh kembali, dan pemberitahuan sistem baru mengumumkan bahwa Jijin telah membuka jurus rawa rontek serta memperoleh atribut baru, yaitu mampu menyembuhkan diri dengan cepat. Kembali ke apartemennya, Lin Jijin melihat deskripsi kekuatan barunya dengan ekspresi terkejut. Sistem menjelaskan bahwa kemampuan penyembuhan dirinya telah ditingkatkan secara signifikan selama dia tidak langsung terbunuh dan memiliki cukup energi. Separah apapun cederanya, dia akan tetap bisa pulih. Jijin takjub. Dia berseru bahwa kemampuan barunya ini tidak akan terkalahkan. Jijin ingin segera menguji kekuatan barunya untuk melihat seberapa efektifnya kekuatan ini. Dia menggigit tangannya sendiri dengan keras, menciptakan luka sayatan yang dalam dan berdarah. Dia menyaksikan dengan takjub saat luka itu menutup dan sembuh sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Saat dia membersihkan darah dari tangannya yang kini telah sembuh, Jijin memikirkan implikasinya. Dia menyadari bahwa dengan penyembuhan diri secepat ini, selama dia memiliki cukup energi dan tidak langsung terbunuh, dia pada dasarnya dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri berulang kali. Pikirannya kemudian terganggu ketika bel pintu berbunyi. Dia bertanya-tanya siapa yang datang berkunjung selarut ini. Dia dan King Han berjalan bersama menuju pintu. Jijin bertanya apakah King Han membeli sesuatu, tetapi King Han mengatakan tidak. Ketika mereka membuka pintu itu, keduanya terkejut melihat siapa yang berdiri di luar sana. Orang itu ternyata Miwei. Sembari mempargoi-pargoikan dadanya, dia meminta maaf karena sudah mengganggu mereka. Saat itu King Han merasa terprovokasi. Berpikir bahwa Miwei sepertinya sengaja menunjukkan 2 bola beracun yang lebih besar dan mengkilap di hadapan Lin Jijin.